Aldi duduk di depan meja mesin tik tua berwarna hijau mint bergeming. Wajahnya tegang, kini fokus. Rambut ikalnya sedikit menutupi dahi saat matanya menyusuri lembaran demi lembaran lusuh di samping mesin tik. Bukan sekadar surat biasa, namun data-data penting dari lembaran masa lalu yang sudah menguning, transkrip wawancara, dan catatan harian singkat penuh kode. Semua berkisah tentang peristiwa Senja Merah. Aldi disuruh bosnya untuk melacak keberadaan Rudolf dan Lastri. Mereka sedang memeriksa sebuah koran lama dengan judul utama Jalata Baro. Mereka menemukan artikel tentang perampasan padi dan pembakaran lumbung padi di Gunung Kidul, memicu penderitaan dan protes petani. Aldi memegang cangkir kopi Unes Blenia yang sudah setengah habis. Di hadapannya, Laras memegang sebuah koran tua bertuliskan Jalata Baroe. Wajah mereka sama-sama tegang, namun mata Laras menunjukkan fokus yang tajam. Laras menunjuk ke baris yang kabur di koran. Ini dia. Tanggalnya cocok dengan legenda Senja Merah yang kita temukan di arsip Balai Kota. Tapi, ini bukan pembunuhan biasa. Aldi mendekatkan diri. Matanya menyusuri tulisan kuno Kopral Iswanto. Sama persis dengan yang diceritakan nenek tua di pecinan tempo hari. Laras meletakkan koran, menyesap sedikit tehnya. Jadi, petualangan kita bukan lagi soal membaca dokumen. Kenapa setiap kali Senja Merah muncul, selalu ada hilangnya orang penting di kota ini? Aldi. Padma kelabu. Aldi mengangkat cangkirnya dalam sebuah isyarat. Demi kota ini, Ras, mari kita mulai petualangan kita. Mobil mereka sudah dimuati dengan bekal secukupnya untuk perjalanan. Mereka memasuki bangunan kolonial yang sudah tak terpakai. Mereka mempotret bangunan itu dan mencoba memasuki ruangan itu. Tiba-tiba, ada seorang kakek yang tinggal di situ dan beliau memperkenalkan diri. Kakek itu memulai ceritanya dengan suara yang syarat pengalaman. Nak, tahukah kamu, dalam perjuangan kita di masa lalu, tak semua orang Belanda adalah musuh. Laras mencondongkan tubuhnya sedikit, matanya bersinar karena rasa ingin tahu. Ada seorang Belanda, namanya Rudolf. Lanjut kakek itu. Pandangannya menerawang jauh, seolah menyaksikan kembali masa lalu. Kokik itu menarik napas perlahan. Rudolf berjuang bersama laskar-laskar Indonesia kita. Aku ingat betul. Dia ada di antara kami. Mulai dari pertempuran sengit di Magelang, hingga puncaknya dalam Palagan Ambarawa, yang sungguh tak terduga dan mengharukan itu. Sosok Belanda bernama Rudolf, yang berjuang bahu-membahu dengan pejuang Indonesia dari Magelang hingga Ambarawa, sebuah cerita yang jarang terungkap dalam catatan sejarah umum. Dan Laras tahu, ia baru saja menemukan sepotong kepingan sejarah yang sangat berharga. Laras dan Aldi mencari alamat Mbah Rubiam berdasarkan cerita kakek. Mbah Rubiam yang tahu semua tentang Rudolf dan Lastri.